Halo semuanya, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas salah satu strategi komunikasi dan integrasi budaya paling brilian yang pernah ada dalam sejarah, yaitu metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Kita bakal kupas lapis demi lapis nih, gimana sih caranya mereka bisa ngubah tatanan masyarakat Nusantara zaman dulu, dan hebatnya lagi, tanpa kekerasan sama sekali. Yuk, kita mulai? Tapi sebelum kita masuk ke strategi mereka, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab dulu nih. Bener nggak sih Islam itu baru masuk ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, pas zamannya Wali Songo? Kita kan sering mikir kalau sejarah itu baru mulai pas tokoh utamanya muncul ya kan? Padahal kalau kita lihat fakta-fakta sejarahnya, narasinya tuh ternyata jauh lebih panjang dan lumayan bikin kaget loh. Jauh banget sebelum era Wali Songo, benih-benihnya tuh sebenarnya udah ditanam. Coba bayangin, di abad ke-7 pas zaman Ratu Shima di Kerajaan Kalingga, catatan dari dinasti Tang di Cina itu udah nyebutin kehadiran pedagang-pedagang Arab di Nusantara. Terus, masuk ke abad ke-10, imigran Persia mulai pada menetap, bahkan mulai nyusun tulisan Jawi. Nah, di abad ke-13, barulah kita lihat penguasa lokal pertama yang memeluk Islam, yaitu Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai. Jadi, fondasinya aja udah dibangun berabad-abad sebelumnya. Dan gak cuma itu. Udah ada pionir-pionir awal penyebar Islam jauh sebelum zamannya Wali Songo. Ada Syekh Jumadil Kubro yang leluhurnya dari Malabar, terus ada Syekh Datuk Kahfi di Cirebon, Syekh Maulana Akbar di Kuningan, sampai Syekh Kuro di Karawang. Nah, ini kan memunculkan satu pertanyaan yang kritis banget. Kalau Islam dan ulama-ulamanya udah ada dari dulu, kenapa justru Wali Songo yang dapat sorotan utama buat kesuksesan Islam di Jawa? Bagian 1. Siapakah Wali Songo? Sang ahli strategi Jawa. Jawabannya tuh ada di metode mereka. Mereka ini bukan sekedar tokoh agama biasa, tapi beneran sosiolog ulung, kayak influencer paling berdampak lah di masanya. Secara harfiah, banyak dari kita pasti ngira, Wali Songo itu artinya 9 wali kan? Tapi, menurut teori Profesor Raden Muhammad Adnan, kata Songo itu sebenarnya pergeseran pengucatan dari kata sana. Sana ini dari bahasa Arab sana, yang artinya mulia atau terpuji. Jadi intinya, gelar ini maknanya wali-wali yang terpuji. Mereka diakui karena metode dan akhlak mereka, bukan cuma sekedar angka 9. Terus, kedudukan mereka di mata masyarakat Jawa itu benar-benar luar biasa. Selain dipanggil wali, mereka juga punya gelar sunan. Nah, gelar ini asalnya dari bahasa Jawa kuno, suhun atau susuhunan, yang artinya paduka yang mulia. Bayangin, sapaan hormat yang lazimnya cuma dipakai buat raja atau pemimpin tertinggi, diberikan ke mereka. Ini bukti nyata seberapa besar rasa hormat orang lokal ke mereka. Dan rasa hormat ini didapat bukan lewat pedang, tapi pakai pendekatan sosiologis yang super cerdas. Bagian 2. Prinsip dakwah tanpa luka. Filosofi integrasi yang damai. Gimana caranya mereka bisa dapat penghormatan segede itu? Rahasianya ada di 2 pilar ini nih. Yang pertama itu tadrij, artinya bertahap. Mereka sadar betul kalau transformasi sosial itu nggak mungkin instan. Yang kedua, ada mulharaj, yang artinya tidak menyakiti atau tanpa paksaan. Jadi, alih-alih maksa orang pindah agama secara tiba-tiba, mereka milih jalan ninja berupa strategi kesabaran jangka panjang. Poin krusialnya kelihatan banget nih di sini. Kalau ada kebiasaan masyarakat yang nabrak ajaran Islam, kayak tradisi minim tuak atau praktek animisme gitu, para wali nggak datang lalu serta-merta marah-marah atau melarangnya secara agresif. Nggak gitu caranya. Mereka malah membaur, lalu pelan-pelan diluruskan pakai metode yang penuh kelembutan. Pokoknya, nggak ada aturan yang diberlakukan secara mendadak atau bikin kaget. Bagian 3. 6 jalur strategi dakwah. Nah, filosofi yang udah keren tadi dieksekusi lewat 6 saluran utama. Ada perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, kesenian, sampai tasawuf. Kalau kita perhatiin ya, ini tuh bukan cuma dakwah biasa dari atas mimbar. Ini udah kayak kampanye jaringan sosial dan budaya yang komprehensif banget. Yang nyentuh semua aspek kehidupan, dari elit sampai akar rumput. Coba deh kita bedah beberapa. Lewat perdagangan, mereka interaksi intens banget sama semua lapisan masyarakat. Dari relasi bisnis ini, nyambunglah ke hubungan yang lebih personal lewat pernikahan. Contoh briliannya nih, pernikahan antara Raja Brawijaya kelima sama Putri Campa yang beragama Islam, yang ujung-ujungnya ngelahirin Raden Patah, si pendiri Kerajaan Demak. Jujur aja, ini tuh beneran trik networking tingkat dewa, ngubah struktur politik secara elegan, langsung dari pucuk pimpinannya. Ini yang nggak kalah epik. Para wali pakai trik yang zaman now kita sebut sebagai influencer marketing. Daripada ngehapus budaya lokal, mereka manfaatin seni kayak wayang buat nyelipin pesan-pesan Islam di dalam ceritanya. Mereka juga ngerangkul keahlian ukir lokal dan nyesuaiin bentuk arsitektur masjid sama budaya setempat, biar masyarakat ngerasa familiar dan nggak ngerasa terasingkan.
Terus buat mastiin ajaran ini bisa terus berlanjut atau sustainable, mereka pakai jalur pendidikan dan tasawuf. Sunan Ampel ngebangun pesantren di Ampel Denta, Surabaya, buat jadi semacam pusat training kader-kader baru. Di saat yang sama, para wali pakai pendekatan tasawuf. Mereka hidup benar-benar sederhana, nggak berjarak sama rakyat biasa, dan bantuin masalah harian warga secara langsung. Trust dan loyalitas sejati itu dibangun dari akar rumput kayak gini. Bagian 4. Mengapa pesisir utara Jawa? Sekarang, ada satu pertanyaan menarik nih. Pernah kepikiran nggak kenapa pesisir utara Pulau Jawa yang dipilih jadi epicentrum operasi dakwah Wali Songo, kenapa nggak langsung masuk ke pedalaman aja? Jawabannya, karena kota-kota pesisir kayak Demak, Jepara, dan Kudus itu adalah pusat ekonomi yang super ramai di abad ke-15 dan 16. Wilayah itu dipenuhi kapal-kapal saudagar dari mana-mana. Kalau diibaratkan nih, pelabuhan-pelabuhan ini tuh kayak algoritma trending topik atau platform media sosial di masa itu. Kalau sebuah ide atau gagasan bisa diterima di pesisir, para pedagang ini bakal otomatis ngebawa dan nyebarin ide itu ke daerah asalnya masing-masing. Bener-bener strategi geografis yang cerdas. Buat nyimpulin pendekatan luar biasa ini, ada satu kutipan dari materi kita yang pas banget. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang islami. Mereka paham betul kalau keberagaman etnis dan budaya itu adalah anugerah. Ini level tertinggi dari moderasi, di mana mereka berhasil ngebangun tatanan baru tanpa ngancurin fondasi masa lalunya. Yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan penutup hari ini. Ngelihat strategi adaptasi mereka yang luar biasa sabar, penuh penghormatan ke budaya, dan tanpa kekerasan, gimana ya caranya kita di dunia modern yang serba instan dan gampang banget terpolarisasi ini bisa nerapin filosofi dakwah tanpa luka ala Wali Songo di kehidupan kita? Sebuah pemikiran yang patut direnungkan. Makasih ya udah nemenin pembahasan kita kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa!